Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan mendiskusikan tentang oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa penjual yang menawarkan produk yang serupa atau sama. Contohnya industri penerbangan, mobil, sepeda motor, rokok, dan pasar dunia untuk minyak itu hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan saja. Jadi, ciri oligopoli itu adalah hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi sebagian besar output. Yang kedua, produknya homogen, hampir sama. Yang ketiga, terdapat mutual interdependence. Jadi, ada keterkaitan, ada pengaruh antara kebijakan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir, difficult to entry. Jadi, kalau mau masuk ke perusahaan oligopoli, perusahaan baru itu mempunyai kesulitan karena perusahaan oligopoli yang sudah ada itu biasanya sangat besar dan juga terkadang mereka melakukan kerjasama. Nah, kalau kita sudah mempelajari oligopoli, berarti kita sudah mempelajari 4 jenis struktur pasar. Di sini bisa kita lihat dari jumlah perusahaannya, ada satu yaitu monopoli, ada sedikit yaitu ada oligopoli, kemudian ada banyak. Ini ada monopolistik dan perfect competition. Bedanya, kalau monopolistik itu produknya berbeda, sedangkan perfect competition produknya identik. Nah, ini untuk tabel lengkapnya ya antara perfect competition, monopolistik, monopoli, oligopoli, termasuk jumlah sellernya, kemudian produknya seperti apa, kemudian keluar masuknya. Ini sudah lengkap dibahas di sini, jadi nanti silahkan untuk dibaca sendiri. Nah, selanjutnya, oligopoli itu memiliki dua karakteristik khusus, ada collusion dan ada kartel, di mana collusion itu merupakan kesepakatan eksplisit maupun implisit antara perusahaan yang ada untuk menghindari atau membatasi kompetisi dengan perusahaan lain. Nah, kalau kartel hampir sama sebenarnya, cuman di sini lebih formal. Organisasinya itu jelas, terorganisir. Contohnya OPEC ya kan, mereka sama-sama sepakat untuk menentukan tingkat produksi dan harga minyak mentah dunia. Keseimbangan dalam oligopoli dikenal sebagai keseimbangan mass atau sebuah situasi di mana semua pelaku oligopoli tadi memilih strategi terbaik bagi mereka sendiri dengan mempertimbangkan strategi-strategi yang telah dipilih oleh pihak lain. Ini menjelaskan mutual interdependence tadi. Ketika sebuah perusahaan oligopoli itu mengambil keputusan, keputusan itu akan mempengaruhi strategi dari perusahaan oligopoli yang lain. Nah, karakteristik yang muncul kemudian adalah output dari oligopoli itu lebih besar daripada monopoli. Jumlah produksinya itu lebih banyak. Tetapi kurang dari pasar kompetitif atau lebih sedikit dari pasar kompetitif. Kemudian untuk harganya, harga produk oligopoli itu lebih kecil dari harga monopoli, tetapi lebih besar dari harga kompetitif. Masuk akal ya, karena produk yang diproduksi itu lebih banyak dibandingkan monopoli, tetapi lebih sedikit dari pasar kompetitif atau persaingan sempurna. Nah, kemudian bagaimana sih sebuah ukuran oligopoli itu akan mempengaruhi pasar? Nah, di sini seperti halnya pada pasar monopoli, terdapat output effect dan price effect. Ketika output effect itu lebih besar dari price effect, jadi ketika perusahaan itu merasa saat meningkatkan produksi itu hasilnya lebih menguntungkan dibandingkan ketika harga turun, maka mereka akan meningkatkan produksi. Tetapi ketika price effect itu lebih besar dari output effect, produksi perusahaan lebih baik tetap pada jumlah semula atau dikurangi. Jadi akhirnya logikanya seperti monopoli ya, mereka akan meningkatkan produksi sampai jumlah ketika keuntungan itu maksimal. Tetapi ketika meningkatkan produksi itu justru menurunkan harga, nah sebaiknya produksi tadi dikurangi. Bisa dilihat lagi di contoh monopoli yang kemarin. Nah, satu hal yang spesial dari struktur pasar oligopoli adalah adanya teori permainan dan ilmu ekonomi kerjasama. Nah, teori permainan itu merupakan ilmu yang mempelajari
bagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi-situasi strategis. Sebuah situasi di mana orang itu merasa paling untung. Dari teori permainan ini kita akan mendapatkan dua istilah. Yang pertama adalah dilema tahanan, yaitu di mana sebuah situasi di mana setiap perusahaan melaksanakan strategi dominan, tetapi akan lebih baik jika mereka bekerja sama. Nanti akan saya berikan contoh. Dan strategi dominan itu apa sih? Strategi dominan merupakan strategi yang paling baik untuk pemain dalam permainan apapun dari strategi yang dipilih oleh pemain lain. Jadi kondisi yang paling menguntungkan. Nah, ini adalah contoh kasus untuk dilema tahanan, di mana mereka akan mendapatkan keuntungan lebih baik ketika bekerja sama. Contohnya adalah ketika Clyde dan Bonnie ini sama-sama tersangkut kasus hukum, contohnya ya. Di sini digambarkan ketika polisi merayu Bonnie untuk mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa Clyde itu yang bersalah. Jadi di sini Bonnie dijanjikan untuk bebas. Hei Bonnie, kalau kamu mengaku dan bersaksi bahwa Clyde itu yang bersalah, maka kamu akan bebas. Sementara Clyde akan dihukum 20 tahun. Atau begitu juga sebaliknya ketika Clyde yang mengakui bahwa Bonnie yang melakukan, Clyde akan bebas dan Bonnie yang mendapatkan 20 tahun penjara. Tetapi ketika Clyde dan Bonnie mengakui bersama-sama mereka itu bersalah, masing-masing akan mendapatkan ganjaran 8 tahun. Jadi ini lebih rendah dari 20 tahun, ya kan? Tetapi hal yang paling menguntungkan masih ada satu pilihan lagi, yaitu jika Clyde dan Bonnie itu sama-sama diam, tidak mau mengaku. Ternyata masing-masing hanya mendapatkan hukuman 1 tahun. Jadi kalau mereka itu ya sudah diam aja, sama-sama diam, Clyde diam, Bonnie diam, itu hukumannya hanya 1 tahun. Jadi ini yang disebut sebagai strategi dominan. Strategi yang paling menguntungkan saat mereka bekerja sama. Nah, ini hampir sama dengan dilema tahanan tadi ya, ketika Iran dan Irak sama sepakat untuk menjaga produksi tetap rendah, mereka masing-masing akan mendapatkan 50 juta dolar. Tetapi jika yang satunya mulai berselisih atau menyimpang, misalnya Irak itu memutuskan untuk memproduksi lebih tinggi, sedangkan Iran tetap pada produksi rendah, keuntungan akan direbut oleh Irak. Tetapi di satu sisi, Iran itu hanya mendapatkan 30 juta dolar, ini hampir sama dengan tadi. Begitu juga untuk permainan perlombaan senjata, jadi ini keputusan untuk kepemilikan senjata. Apakah Amerika akan meningkatkan persediaan senjatanya atau menurunkan? Nah, itu akan mempengaruhi negara lain, misalnya Uni Soviet ini kalau Amerika memutuskan untuk meningkatkan senjata, ya kan? Dan Uni Soviet juga, nah, mereka itu akan perang senjata, masing-masing akan berusaha memiliki senjata paling banyak, dan kedua-duanya akan sama-sama berisiko. Tetapi ketika keduanya memutuskan, nggak usah lah, aku mau hidup damai aja. Begitu juga dari Amerika tadi memutuskan untuk menurunkan atau tidak memiliki persenjataan, maka akhirnya keduanya akan hidup aman. Masih ada lagi beberapa contoh ini untuk iklan, apakah sebuah iklan itu sebaiknya dilakukan atau tidak, kemudian seperti apa pembagian dari sumber daya milik bersama. Jadi ketika sebuah sumber daya dimiliki bersama, ini mereka harus memutuskan kira-kira yang terbaik seperti apa. Misalnya adalah di sini Exxon dan Texaco itu memiliki sumur minyak yang berharga 12 juta dolar. Biaya untuk mengebor sebuah sumur adalah 1 juta dolar. Jadi kalau masing-masing perusahaan itu menggali 2 sumur, seharusnya kan keuntungannya tadi masing-masing 6 juta, ya kan? Tapi karena biaya untuk 2 sumur itu 2 juta, jadi keuntungannya tinggal 4 juta, 4 juta. Nah, begitu juga keputusan untuk menggali 1 sumur. Ketika cuma 1 sumur yang dilakukan oleh Exxon, maka dia akan mendapatkan 3 dolar. Sedangkan Texaco akan mendapatkan 6 dolar. Mengapa bisa begitu?
Karena ketika ada 2 dan ada 1, berarti kan keuntungan dibagi 3, masing-masing 4 dolar. Tetapi untuk Exxon harus dikurangi 1 juta untuk pembuatan sumur. Sedangkan Texaco tadi dari 8, jadi dikurangi 2 juta untuk pembuatan 2 sumur. Dan begitu juga keputusan yang lain itu akan saling mempengaruhi perusahaan yang lain. Nah, yang terakhir adalah contoh oligopoli Jack and Jill. Jadi mereka punya sumber air yang dibawa ke kota. Diketahui dari data bahwa keuntungan yang paling maksimal itu terjadi ketika jumlahnya sebesar 60 dengan harga 60 dolar. Di sini total keuntungannya dengan asumsi biaya marginalnya atau biaya sumurnya itu nggak ada, biaya airnya itu nggak ada, adalah 3.600. Jadi yang didapatkan adalah total revenue atau total profit. Nah, di sini kalau produksinya yang paling maksimal itu 60, seharusnya kan mereka memproduksi 30-30 ya kan? Jack 30 galon, kemudian Jill juga 30 galon. Masing-masing akan mendapatkan 1.800 dolar keuntungan. Tetapi dalam sebuah permainan, kadang seseorang itu ingin berusaha mendapatkan lebih banyak. Misalnya, Jack itu berusaha mendapatkan 40 galon ketika Jill masih tetap memproduksi 30 galon. Jadi diam-diam Jack memproduksi 40 galon. Pasar atau konsumen kemudian berpindah kepada Jack. Hasilnya Jack mendapatkan 2.000 dan pendapatan Jill tadi turun menjadi 1.500. Nah, ini sudah otomatis ya di pasar oligopoli itu memang persaingan yang terjadi seperti itu. Tetapi pada kenyataannya ketika kemudian Jill ini, aku nggak mau dong kalah dari Jack, aku juga akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan menjual lebih banyak. Jadi akhirnya akan sama. Nah, dari tingkat ini merupakan tingkat yang paling maksimal karena ketika memproduksi 50 galon, itu justru harganya akan turun dan pendapatannya akan lebih rendah. Jadi masuk akal ya pada akhirnya penyimpangan tadi akan memiliki titik maksimal. Nah, yang terakhir ini adalah kebijakan untuk oligopoli. Jadi tadi sudah kita ketahui bahwa sama prinsipnya seperti monopoli, harga akan tinggi ketika jumlah produksi itu sedikit. Seperti minyak tadi ya, Exxon dan Texaco tadi cenderung sepakat untuk memproduksi dalam jumlah rendah agar harganya tetap tinggi. Nah, antitrust itu akhirnya melakukan penghalangan atau upaya untuk meminimalisir monopoli agar harganya tidak terlalu tinggi. Tetapi di satu sisi ternyata menimbulkan kontroversi. Di antitrust itu muncul resale price maintenance, predatory pricing, dan penggabungan produk. Nah, resale price ini adalah ketika pemasok atau pedagang besar atau perusahaan menentukan harga kepada pengecer. Jadi, harga maksimal untuk dijual adalah sekian. Di satu sisi, harga yang ditetapkan itu cenderung lebih tinggi, misalnya produk sebenarnya berharga 300, kemudian harus dijual 350. Retailer itu tidak punya kesempatan untuk menjual di antara 300 sampai 350 tadi kan. Nah, itu dianggap akan mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Tapi di satu sisi, konsumen akan mendapatkan layanan lebih baik dan otomatis akan ada pesaing yang masuk. Harga itu terlalu tinggi padahal biayanya cuma 300 dolar misalnya ya kan. Jadi perusahaan lain itu akan masuk dengan harga lebih rendah dari 350. Nah, kalau predatory pricing itu adalah harga yang ditetapkan sangat rendah untuk mendorong pesaing keluar dari pasar. Nah, ini dianggap tidak sehat karena perusahaan itu nanti tidak akan kompetitif dan cenderung rugi, ya kan? Tapi di sisi lain, saat itu terjadi, konsumen akan senang karena mendapatkan harga yang rendah. Yang terakhir, penggabungan produk itu contohnya bundling ya, beli sabun, gratis sampo misalnya, itu dilarang karena nanti penjualan sampo itu menjadi tidak kompetitif lagi. Karena di satu sisi beli sabun sudah mendapatkan gratis sampo, jadi tidak ada lagi harga untuk sampo. Nah, sekian materi tentang oligopoli, nanti kita lanjutkan melalui diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.